Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sophia Mariana dari kelas 2T dengan NIM 22030100241. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas UAS. Pada pengerjaan ini, saya menggunakan topologi star, yang mana topologi ini merupakan jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat atau switch. Dalam topologi ini, setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke switch yang bertindak sebagai penghubung utama. Keuntungan utama dari topologi star adalah memudahkan pengelolaan dan isolasi perangkat yang rusak. Namun, kerugian utamanya adalah jika switch pusat gagal, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Baik, langsung saja. Pada soal yang pertama, yaitu buatlah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang terdiri dari 10 network dengan masing-masing network memiliki 10 host. Di sini saya telah membuat 10 jaringan dengan kabel yang menghubungi setiap switch dengan PC. Di sini saya membutuhkan 90 PC dengan satu server untuk DHCP dan satu server lagi untuk web server, di mana saya juga menggunakan 10 router dan satu access point ya untuk menghubungkan laptop untuk jaringan wireless. Untuk menghubungkan antara ke 10 jaringan ini saya menggunakan switch di tengah. Lalu pada jaringan pertama ini untuk switch kita hubungkan antara PC-nya dengan menggunakan kabel. Selanjutnya untuk router kita ke bagian config, kita lihat untuk path Ethernet 0/0 kita isikan IP configuration-nya sesuai dengan ketentuan UAS, di mana saya mendapatkan kelas B sebab NIM saya belakangnya ganjil. Kita isikan IP configuration-nya 128.168.01. Tidak lupa kita on-kan. Kemudian path Ethernet 0/1 kita isikan dengan 128.180.01. Tidak lupa kita on-kan juga. Setelah itu selanjutnya kita pilih salah satu PC, kemudian pada desktop kita pilih IP configuration. Untuk bagian ini yang semulanya statik kita pindahkan pada DHCP. Kemudian akan ada sebuah peringatan bahwa request yang kita pilih telah sukses. Apabila gagal, maka akan tertulis violent. Begitupun untuk PC selanjutnya. Pada jaringan pertama ini kita ubah IP configuration-nya menjadi DHCP dari statik. Tidak lupa untuk mengatur server DHCP pada jaringan pertama ini. Kita pilih pada bagian desktop, kemudian IP configuration-nya kita ubah menjadi 128.168.0.2. Kita hanya melanjutkan dari router pertama IP address-nya, kita kemudian isikan default gateway-nya. Lalu pada service kita pilih bagian DHCP-nya, lalu kita isikan default gateway 128.168.0.1, kemudian save, lalu kita klik tombol on. Lalu untuk IP configuration-nya, untuk IP address-nya kita isikan 128.168.0.2. Fungsi dari mengubah mode statik ke DHCP pada Cisco Packet Tracer adalah untuk mengizinkan perangkat jaringan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Kita harus mengkonfigurasikan alamat IP secara manual pada perangkat, sedangkan dengan mode DHCP, perangkat akan secara otomatis mendapatkan alamat IP yang tersedia dari server DHCP dalam jaringan.
Ini juga memudahkan manajemen alamat IP dalam jaringan yang lebih besar dan dinamis. Untuk memastikan bahwa PC ini sudah berhasil, kita coba mengirim pesan dari PC ini menuju PC 1. Kita lihat apakah sukses, dan pesan mengatakan bahwa pengiriman pesan telah berhasil. Selanjutnya kita pilih pada jaringan wireless. Kita coba untuk menghubungkan satu laptop dengan akses point PT. Kita pilih satu laptop, kemudian kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik. Setelah itu kita matikan tombol power. Lalu kita pindahkan bagian ini, lalu kita ganti, kita pasangkan, kemudian kembalikan tombol powernya menjadi on. Bagian desktopnya untuk IP configuration-nya kita ubah menjadi static. Kita lihat nih berapa IP address terakhir kita tambahkan. Kita pilih, kita isikan 128.175.012. Kemudian kita isikan default gateway-nya menjadi 128.175.0.1. Setelah itu kita coba mengirim pesan dari laptop 1 ke laptop 11. Kita lihat apakah sudah sukses, dan pada sini memberitahukan bahwa pengiriman pesan telah berhasil. Kemudian pada web server ini kita klik, kemudian kita pilih untuk service, lalu pada HTTP untuk indeks HTML-nya kita ubah menjadi codingan yang telah ditentukan pada soal UAS. Kemudian kita pilih save. Setelah itu kita beralih pada desktop. Untuk IP configuration-nya kita pilih static, lalu isikan IP address dengan 128.172.0.12. Untuk default gateway-nya kita isikan 128.172.0.1. Setelah itu kita close. Kemudian untuk bagian selanjutnya kita coba untuk lihat kembali ya, bahwa IP address-nya yaitu 128.172.0.12. Kita coba buka di PC yang lainnya. Kita coba buka, kita pilih desktop, kita pilih web browser, kemudian isikan URL-nya dengan IP address web server tadi ya, yang belakangnya 12, kemudian kita jalankan, maka akan muncul codingan yang telah kita tadi save. Kemudian konfigurasikan routing static dalam router dan salah satu router di jaringan default gateway untuk semua host. Pastikan host dapat mengakses internet melalui router. Sedikit pengertian untuk static pada Cisco Packet Tracer adalah cara konfigurasi rute statis di perangkat jaringan seperti router atau layer 3 switch. Rute statis adalah konfigurasi manual yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Untuk bagian network, kita isikan dengan alamat jaringan tujuan yang ingin kita arahkan. Kemudian untuk mask adalah subnet mask dari alamat tujuan. Lalu untuk gateway adalah alamat IP gateway atau perangkat berikutnya yang akan digunakan untuk mengirim lalu lintas menuju tujuan yang dituju. Selanjutnya kita coba mengirim pesan dari router jaringan 1 menuju jaringan kedua. Kita lihat bahwa pemberitahuannya telah berhasil.
Kemudian kita coba mengirim pesan dari PC jaringan pertama menuju laptop jaringan wireless. Kita lihat apakah sudah sukses. Apabila masih belum berhasil, kita kembali coba mengirim pesan. Ulangi kembali sampai pengiriman pesan telah berhasil. Setelah semua terselesaikan, untuk desain jaringan topologi STAR memiliki beberapa keunggulan yang memenuhi kebutuhan dan ketentuan yang ditentukan dalam konteks jaringan komunikasi. Tentunya dengan pemilihan topologi jaringan harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dan sumber daya yang tersedia, sehingga kita dapat memastikan bahwa desain jaringan memenuhi persyaratan yang ada. Sekian penjelasan dari hasil pengerjaan tugas UAS saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.